Sebelumnya, perkenalkan nama saya Ramaliana Nurmakfiroh. Di video kali ini, saya akan mewawancarai seorang pemimpin perusahaan, yaitu Kak Tubagus Muhammad Hali Akbar. Beliau merupakan HR Manager sekaligus instruktur debat ketika saya SMA dulu. Oleh karena itu, selamat menyaksikan. Gaya pemimpinan, kalau gaya kepemimpinan kembali pada karakteristik masing-masing pimpinannya ya. Kalau kakak pribadi memimpin sebuah nahkoda, menjadi nahkoda ya di sebuah perusahaan, yang kakak pimpin bukan berdasarkan, banyak juga ya orang yang memimpin dengan keras dan sebagainya. Kakak lebih mengutamakan kepada musyawarah mufakat bersama gitu. Yang pertama itu, yang kedua adalah selalu mengadakan pertemuan-pertemuan untuk klarifikasi mengenai mismanagement atau misproduction, agar nantinya koreksi-koreksi tersebut itu bisa menjadi koreksi yang terbaik dan bisa menjadi solusi yang terbaik untuk kedepannya bagi kemajuan serta mengejar visi misi perusahaan itu sendiri. Kesulitan yang seringkali ditemui menjadi pemimpin sebenarnya ada banyak bahkan ya, cuman kembali lagi menjadi seorang pemimpin otomatis membawahi lebih dari 5 orang, 10 orang. Artinya bagaimana cara kita memanage, kita mengcovering, dan kita selalu jaga komunikasi untuk tidak terjadi hal tersebut. Cuman memang kesulitan-kesulitan itu pasti ada, mulai dari karakter karyawannya yang berbeda dan kultur perusahaan yang berbeda sehingga harus disinkronisasikan, lalu juga perbedaan pendapat lintas departemen, bahkan perbedaan pendapat ketika kita lagi rapat dengan RUPS, rapat umum pemegang saham keseluruhan, dengan para manajer, itu terkadang banyak kesulitannya. Cuman kembali lagi, seorang leader pasti dituntut bagaimana caranya untuk mengcovering kekurangan tersebut agar bisa menjadi kelebihan, tapi tidak mengorbankan dirinya sendiri sebagai korban di dalam sebuah keputusan yang dibuat atau decision yang dibuat. Artinya dia juga harus bisa mempertimbangkan yang terbaik untuk diri dia dan yang terbaik untuk kemaslahatan bersama. Yang pertama, planning. Semua HR itu harus punya yang namanya planning. Planning dari apa? Planning dari pekerjaan yang akan dilaksanakan. Oke. Yang kedua adalah komunikasi lintas departemen. Penting banget karena komunikasi lintas departemen itu sebagai jantungnya untuk membuat planning di internal departemen. Untuk apa? Untuk pemaksimalan SDM yang ada. Kalau ternyata dari segi planningnya nggak masuk, dari komunikasi antara departemennya jelek, justru itu akan mempengaruhi terhadap planning kita ke depannya untuk membangun atau nge-build manajemen atau resource yang ada di perusahaan. Terus yang ketiga, selalu melakukan koordinasi baik di internal maupun lintas departemen untuk pemaksimalan SDM. Soalnya kalau misalkan kita nggak melakukan koordinasi dengan signifikan dan kita nggak melakukan komunikasi secara intensif dengan para pekerja di operator di bawah, nah ini dikhawatirkan terdapat celah-celah mismanagement, miskomunikasi, dan misproduksi yang nantinya justru menjadi impact yang jelek pada perusahaan. Nah, weakness ini ya yang harus dihindari oleh perusahaan dan harus bisa di-keep oleh seorang HR dalam pengembangan serta dalam planning resource yang mau di-plan kemana aja dan orang mana aja yang akan disimpan di bagian-bagian khusus yang nantinya untuk menunjang berjalannya produksi di perusahaan. Nah, ini juga meminimalisir kerugian-kerugian bagi perusahaan juga. Tuh.
seminar webinar ya. Seminar webinar itu sebenarnya itu bukan memungkinkan, tapi itu memang sudah ada di dalam dalam planningnya, dalam perencanaannya. Karena kalau di HR itu ada yang namanya development SDM. Jadi sumber daya manusia ini kita develop dengan cara diberikan pengetahuan mengenai skill di bagiannya masing-masing. Misalkan di kakak ada bagian welder, nah kita ada pelatihan weldernya, kita ada sertifikasi weldernya. Kenapa? Yang pertama ini untuk meningkatkan kualitas SDM dan untuk memberikan sebuah apresiasi dari perusahaan bahwasannya kamu mempunyai potensi yang bagus ke depannya. Terus juga ada pelatihan-pelatihan yang bersifat khusus yang diberikan kepada staf untuk memberikan bentuk apresiasi dari perusahaan sebagai bentuk sertifikasi. Misalkan di HR kita ada yang namanya sertifikat Human Resource Officer. Nah biasanya HR baru itu kan belum punya, kebanyakannya belum punya sertifikasi. Maka dari perusahaan diberikan kebijakan untuk dia melakukan sertifikasi. Pertama untuk mengembangkan kualitas dirinya dan kualitas keilmuannya. Yang kedua memberikan sebuah reward dalam bentuk kamu sudah tersertifikasi menjadi seorang HR atau staf HR yang mempunyai legalitas dan diakui oleh negara maupun oleh Badan Nasional atau BNSP. Pertama yang membedakan perusahaan dengan organisasi kalau dari segi kita bahas dari segi kemahasiswaannya. Jadi kalau kemahasiswaan itu need-nya adalah development dan untuk pengembangan diri. Kalau di perusahaan itu berbeda. Jadi kalau di perusahaan ini ada satu hal yang jadi tuntutan utama. Apa? Yaitu target. Jadi kalau di perusahaan itu, kalau kamu bekerja berarti kamu menghasilkan. Tapi kalau di organisasi, achieve-nya itu adalah mendapatkan wawasan dan keilmuan yang luas. Tapi tidak ditarget kamu harus mendapatkan itu secara maksimal. Tapi kalau di perusahaan memang harus ditarget. Karena kenapa? Karena itu nanti akan berhubungan dengan realitas perkembangan dan perjalanan di dalam manajemen perusahaan itu sendiri. Apalagi di perusahaan manufaktur atau perusahaan F&B yang lebih fokus ke pengelolaan makanan atau penyediaan makanan atau retail dan lain sebagainya. Hal yang tidak perlu dan perlu dilakukan. Yang tidak perlu adalah pertama, jangan pernah ikut campur tangan dalam pekerjaan teknis yang seharusnya tidak dipegang oleh pimpinan. Itu aja. Karena justru itu akan menimbulkan image bahwa seorang pemimpin sudah kehilangan trust terhadap bawahannya. Dan ini akan mengurangi performa daripada bawahannya sendiri. Itu sebenarnya nggak penting. Jadi kalau pimpinan nggak harus turun tangan ke bawah, tapi pimpinan cukup untuk menanyakan reportnya aja, laporannya aja. Karena kalau kita turun ke bawah berarti ada something yang nantinya jadi pikiran negatif bagi bawahan kita, bahwa bawahan kita berpikir, wah berarti kita udah nggak dipercaya lagi sama pimpinan. Walaupun niat kita baik, pengen tahu di bawah itu seperti apa, tapi kita juga harus bisa saling menghormati job desk satu sama lain. Kalau job desk pimpinan adalah menerima report dari bawahan, tidak harus turun ke bawah, tidak harus turun secara teknis. Sesekali boleh, tapi kalau setiap hari bisa menjadi kesenjangan juga kan, gitu. Nah, kalau yang penting adalah membangun kepercayaan antara pimpinan dengan bawahan dan juga memberikan kasih sayang dalam artian kita saling mengasihi satu sama lain, baik itu bawahan dan pimpinan. Jangan pernah memberikan gap ketika di luar pekerjaan. Kalau di dalam pekerjaan oke, kita profesional memberikan gap antara bawahan dan atasan. Tapi ketika di luar, waktunya istirahat, waktunya kita pulang, waktunya kita terbebas dari waktu kerja, artinya jangan pernah menimbulkan gap bahwa saya tetap adalah atasan kamu, kamu adalah bawahan saya. Bersifatlah humanis, karena humanis itu sebagai sifat manusia sejatinya, agar nantinya ketika kamu berkomunikasi dengan bawahan juga bisa segan dengan kamu, dan juga kamu juga bisa dihormati oleh bawahan kamu.
menarik sekali ya wawancara kita pada narasumber kali ini. Semoga apa yang didapatkan bisa menjadi manfaat untuk kita semua. Terima kasih.